Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan Miss Mita. Untuk today's lesson, we are going to learn about expressions of prohibition. But before that, let's pray together before starting our lesson today. Berdoa dimulai. Amin. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat dan bisa kalian pahami dengan baik ya teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai expressions of prohibition. Atau kalau dalam bahasa Indonesia artinya adalah ungkapan untuk menyatakan suatu larangan. Nah, biasanya prohibition yang sering kita lihat di kehidupan sehari-hari dalam bentuk gambar atau sign ya, dalam bentuk rambu-rambu. Seperti contohnya, ketika kalian berada di library atau perpustakaan, pasti akan ada suatu sign seperti gambar speaker terus disilang gitu, yang artinya adalah tidak boleh berisik, kemudian tidak boleh bawa makanan, dan lain-lain. Nah, nantinya di pembelajaran hari ini kita akan membuat satu pernyataan yang bisa kita gunakan untuk mengartikan rambu-rambu yang ada. Jadi di sini kita akan mengubah rambu-rambu atau sign menjadi bentuk kalimat. Nah, untuk tahu lebih jauhnya, silahkan perhatikan slide ini dengan baik ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Oke, pertama-tama yang perlu kita ketahui itu adalah definisinya terlebih dahulu ya teman-teman ya. Jadi expressions of prohibition itu definisinya apa sih? Artinya apa sih? Nah, prohibition is used to express something which is not allowed. Jadi, prohibition itu biasanya digunakan untuk mengungkapkan sesuatu hal yang tidak diperbolehkan, gitu ya. Nah, di sini expressions apa saja sih yang bisa kita gunakan untuk menyatakan suatu larangan? Yang pertama, ada it is prohibited to. Jadi prohibited di sini artinya adalah dilarang ya, teman-teman ya. Dilarang untuk titik-titik-titik. Nah, nanti titik-titiknya bisa kalian sesuaikan dengan rambu-rambu yang ada. Misalnya tadi ya, ada rambu-rambu speaker dicoret, itu kan nggak boleh berisik ya. Kalau kita artiin dalam bentuk larangan kan, don't make any noise, gitu kan. Dilarang membuat suara apapun, gitu kan. Nah, berarti kalau kita akan ubah menjadi dalam bentuk kalimat yang tadinya do not make any noise menjadi it is prohibited to make any noise. Atau bisa juga you aren't allowed to make any noise. Anda tidak diperbolehkan untuk membuat suara apapun. Atau bisa juga you mustn't. Kamu seharusnya tidak. Contoh tadi ya, you mustn't make any noise. Kemudian boleh juga pakai you aren't permitted to. Anda tidak diizinkan untuk titik-titik-titik. Contoh tadi kan don't make any noise ya. Jadi you aren't permitted to make any noise. Terus kalian juga boleh menggunakan it is forbidden to bla bla bla. Forbidden di sini artinya sama kayak prohibited, yaitu dilarang. Dilarang untuk membuat keributan atau it is forbidden to make any noise. Supaya lebih jelas, sekarang kita masuk ke example aja ya teman-teman ya. Nah, di sini ada sign yaitu ada orang lagi berenang terus dicoret. Berarti artinya apa dong? Tidak boleh berenang atau dilarang berenang gitu kan ya. Nah, ini arti himbauannya, no swimming. Bisa juga pakai kata don't depannya. Jadi, do not swim here atau don't swim here. Nah, sebelum kita ubah sign ini menjadi dalam bentuk expressions atau pernyataan ya, kita harus tahu titik-titik ini diisi oleh verb 1.
Ya, jadi kalian harus memahami terlebih dahulu nantinya kata kerja apa yang akan digunakan untuk mengartikan sign ini, rambu-rambu ini ya. Dilihat coba. Not swimming, do not swim here. Kata kerjanya yang mana? Nah ini, swim ya, berenang. Berarti nantinya di titik-titik ini akan kita isi dengan kata swim. Contoh, it is prohibited to swim here. Dilarang untuk berenang di sini. Nah, kalau kita mau pakai you aren't allowed to, berarti tinggal ditambahin aja. You aren't allowed to swim here. Tuh, gampang ya. Kalau pakai mustn't, berarti you mustn't swim here. Kalau mau pakai you aren't permitted to, berarti tinggal ditambahin aja belakangnya. Swim here. Gampang ya? Atau it is forbidden to, tinggal ditambahkan dengan swim setelah ekspresinya. Gitu. Gampang ya teman-teman ya. Yang penting kalian tahu bahwa titik-titik ini harus menggunakan verb 1. Jadi kalian temukan dulu tuh verb 1-nya yang mana. Gitu ya. Next. Nah, sekarang kita akan coba untuk latihan bersama-sama supaya lebih jelas. Soal seperti apa sih yang akan muncul ketika ulangan atau ujian-ujian berikutnya mengenai expressions of prohibition ini. Silakan dibuka LKS-nya ya, halaman 66. Kita langsung ke bagian A. Read the dialogues and answer the questions. Nah, di sini kita disuruh baca dialognya terlebih dahulu ya. Kata the security agent, "Hey you, what are you doing? You aren't allowed to enter this building." "Sorry, but I have an appointment with Aunt. She is my daughter." "Show me your ID card, please." "Here you are, sir." "Well, that sounds okay. Dr. Aunt is in the 3rd floor. You can take the lift, sir." Oke, jadi di sini ada dialog antara security agent atau satpam ya kalau kita bilangnya di sini dengan Mr. Ryan. Security agent di sini bilang, "Hei kamu, apa yang kamu lakukan? Kamu tidak diperbolehkan untuk memasuki bangunan ini atau gedung ini." Kata Mr. Ryan, "Sorry, maaf, tapi saya sudah punya janji temu dengan Anne. Dia adalah putri saya." Kata security agent, "Tolong perlihatkan ID card Anda." Kata dia gitu ya. Terus kata Mr. Ryan, "Here you are, sir." Ini Pak. Kemudian setelah dicek, security agent itu bilang, "Oke, Dr. An ada di lantai 3. Anda bisa naik lift, Pak." Jadi pertamanya itu Mr. Ryan ini dilarang ya kan? Atau tidak diperbolehkan untuk masuk ke gedung tersebut. Tapi setelah menunjukkan ID card-nya, akhirnya si satpam ini mengizinkan Mr. Ryan untuk bertemu dengan anaknya, gitu ya. Nah, sekarang dilihat pertanyaannya ya. Yang pertama nomor 1 dulu nih. What are they talking about in dialogue 1? Ini masih dialog 1 dulu ya. Kalau diartikan, apa yang sedang mereka bicarakan di dialog 1? Kira-kira lagi ngomongin tentang apa sih? Nah, nanti ketika kalian bertemu dengan soal seperti ini, maka jawabannya they are talking about. Kalau di sini kan mengenai larangan untuk memasuki gedung ya. Berarti jawabannya about building restrictions. Larangan untuk masuk ke gedung. Gitu ya. Nomor 2. Who is not allowed to enter the building? Who? Siapa yang tidak diperbolehkan untuk memasuki gedung tersebut? Dari dialog ini siapa yang tidak boleh masuk? Betul sekali, Mr. Ryan. Berarti jawabnya Mr. Ryan is not allowed to enter the building. Next, pertanyaan nomor 3.
What does the security agent say to express the prohibition? Nah, di nomor 3 ini kita disuruh menuliskan ekspresi apa yang digunakan oleh satpam tersebut untuk menyatakan larangan. Berarti yang mana? Betul sekali, yang ini ya. Yang you aren't allowed to enter this building. Tapi karena kita mencatut dialog di sini, maka harus pakai tanda kutip. He says, baru ditulis ya. You aren't allowed to enter this building. Next, nomor 4. Does the security agent allow Mr. Ryan to enter the building? Jika kalian menemukan sebuah pertanyaan yang diawali dengan do atau does atau did, itu kan artinya kan apakah. Berarti jawabannya antara yes dan juga no atau no gitu ya. Di sini pertanyaannya, apakah satpam tersebut memperbolehkan Mr. Ryan untuk memasuki gedung tersebut? Berarti jawabannya yes. Yeah, he allows Mr. Ryan to enter the building after looking at his ID card. Ya, dia memperbolehkan Tuan Ryan untuk masuk ke gedung setelah melihat ID card-nya. Jadi pada akhirnya ia mengizinkan Mr. Ryan untuk masuk ke gedung tersebut. Gitu ya. Nah, nomor 5. What is the purpose of the dialogue 1? Purpose itu kan artinya tujuan. Apa sih tujuan dari dialog 1 itu? Berarti to tell the reader how to express prohibition in dialogue. Untuk memberitahu para pembaca bagaimana cara mengekspresikan larangan dalam dialog. Gitu. Baik, kita lanjutkan. Masih bagian A ya teman-teman ya. Tapi sekarang kita lanjut ke dialog 2. Nah, di dialog 2 ini ada percakapan antara Dani dan juga Syahdan. Perhatikan ya. There is a crowd in the highway. You mustn't go there. Why? Did something happen? I don't know exactly, but I see a stage there. Maybe a concert. I want to see that. No, you can't. You are 10. It's forbidden to a 10-year-old child to watch the concert. Oke, di dialog ini kayaknya si Dani ini kakaknya ya, Syahdan tuh adiknya. Kata Dani, loh ada keramaian tuh di jalan raya. Kamu gak boleh ya pergi ke sana. Kata Syahdan, kenapa? Apa terjadi sesuatu? Kata Dani, gak tahu pastinya sih, tapi aku lihat panggung di sana. Mungkin aja konser. Kata Syahdan, iya aku mau lihat. Terus kata Dani, gak boleh. Kamu masih 10 tahun. It is forbidden to a 10-year-old child to watch the concert. Jadi dilarang bagi anak-anak usia 10 tahun untuk nonton konser. Nah sekarang kita lihat pertanyaannya nih. Berarti pertanyaan nomor 6 ya. Pertanyaan nomor 6. What are they talking about in dialogue 2? Ngomongin tentang apa sih? Nih, kuncinya di sini ya. Berarti ngomongin tentang batasan usia untuk nonton konser. Jadi jawabannya, they are talking about age restrictions to a concert. Jadi pembatasan usia untuk pergi ke konser gitu ya. Depannya sama kan kayak yang tadi dialog 1, sama-sama they are talking about bla 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 restriction gitu ya. Nomor 2. Who is not allowed to go to the concert? Siapa yang tidak diperbolehkan pergi ke konser tersebut? Dani atau Syahdan? Iya, Syahdan ya. Syahdan is not allowed to go to the concert. Number 3. Why is Syahdan not allowed to go to the concert? Kenapa sih si Syahdan ini nggak diperbolehkan pergi konser tersebut? Nih jawabannya. Karena dia masih 10 tahun. Berarti jawabannya because he is a 10-year-old child. Karena dia anak berusia 10 tahun.
Number 4. Where is the concert? Where, di mana konser tersebut? Nih, in the highway. Berarti the concert is in the highway. Number 5. What does Danny say to express the prohibition? Kalimat apa yang digunakan oleh Danny untuk mengungkapkan larangan? Berarti yang mana nih? Kita ambil ya yang ini ya. Tapi sebelum kita masukkan kalimat ini, awali dulu dengan kata he says. Ini karena di sini cowok makanya pakainya he ya. Tapi kalau di sini cewek, subjeknya berarti pakainya she. Oke, lanjut. He says it's forbidden to a 10-year-old child to watch the concert. Gitu ya teman-teman ya. Jadi yang tadi itu adalah bagaimana cara menjawab pertanyaan-pertanyaan berdasarkan dialog yang ada. Nah, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, sekarang kita lanjut ke halaman 67. Di sini part B. Complete the sentences below with the expressions of prohibition. Jadi kita disuruh melengkapi titik-titik yang ada dengan menggunakan expressions of prohibition. Ada banyak tadi ya, ada yang it is forbidden to, ada yang boleh pakai forbidden, terus not permitted, mustn't, dan lain-lain gitu ya. Nah yang pertama nih, kita perhatikan. I blah 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 forget to take key with me. Saya titik-titik lupa untuk membawa kunci. Karena saya tidak diperbolehkan atau jangan sampai itu atau pokoknya harus bawa kunci gitu ya. Berarti kita pakai aja mustn't. I mustn't forget to take key with me. Saya tidak boleh lupa. Gitu ya. Lanjut nomor 2. My mother bla 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 me to watch the concert. Ibu saya titik saya untuk menonton konser. Berarti kan boleh tidak diperbolehkan. Boleh juga pakai melarang gitu ya. Berarti di sini kita pakai aja doesn't allow me. Atau boleh juga my mother forbid me. Gitu juga boleh. 3. I blah 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 go to doctor. I'm feeling much better. Saya titik-titik pergi ke dokter. Saya sudah merasa lebih baik. Berarti di sini kita masukin aja tidak perlu ya. Don't have to. 4. We can't go to that jungle. It's blah 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 to us to go there. Kita tidak bisa pergi ke hutan itu. Titik-titik-titik. Untuk kita pergi ke sana. Masukin aja forbidden. It is forbidden to us to go there. Jadi terlarang untuk kita pergi ke sana gitu. 5. I'm not blah 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 to ask my mother the truth. Boleh juga I'm not permitted to ask my mother the truth. Saya tidak diizinkan untuk bertanya kepada ibu saya mengenai kebenarannya. Gitu ya. Lanjut. Bagian C. Nah, di sini kita disuruh membuat kalimat prohibition berdasarkan sign yang ada, ya. Yang pertama ini, itu ada gambar makanan sama minuman dicoret gitu kan ya. Berarti kalau kita artikan ini adalah dilarang untuk membawa makanan dan minuman. Misalnya ke perpus gitu ya. Berarti kita pakai kalimat yang pertama tuh. Apa tadi kalimat pertama? It is prohibited to kan bla 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 gitu ya. Kalau ini berdasarkan sign-nya berarti it is prohibited to eat and drink in the library. Dilarang untuk makan dan minum di perpustakaan gitu ya. Kemudian, nih, kalau yang kayak gini berarti no entry atau dilarang masuk. Berarti kata kerjanya apa dong? Enter ya, masuk. Berarti you are not allowed to enter the building. Gitu caranya teman-teman ya.
Miss, kalau misalnya saya pengen pakai it is prohibited, bisa nggak? Boleh. Berarti it is prohibited to enter the building. Gitu. Begitu pula dengan sign yang ini ya, yang makanan dan minuman ini. Boleh juga pakai you are not allowed. Tapi you are not allowed to eat and drink in the library. Gitu ya. Jadi ini hanya contoh saja yang Miss tulis di sini. Jadi dia tuh bisa di mix and match. Yang penting konteksnya tidak keluar dari sign ini, gitu ya. Yang ketiga, ini kan ada sign no running, yaitu dilarang berlari. Kata kerjanya apa? Run. Berarti you mustn't run along the hallway. Atau boleh juga, it is prohibited to run along the hallway. Boleh juga, you are not allowed to run along the hallway. Gitu ya teman-teman ya. Lanjut, yang keempat. No smoking, kata kerjanya apa? Smoke, merokok ya. Berarti jadi you aren't permitted to smoke in the public areas. Kalau pakai ini juga bisa, it is prohibited to smoke in the public areas. Boleh juga, you are not allowed to smoke in the public areas. Boleh juga, you mustn't smoke in the public areas. Jadi bisa di mix and match ya. Terakhir, ini gambar apa sih? Handphone dicoret. Misalnya nggak boleh pakai handphone selama pelajaran atau nggak boleh bawa handphone gitu ya. Kita pakai aja yang use, menggunakan. It is forbidden to use cell phone during the test. Dilarang untuk menggunakan HP selama tes berlangsung. Berarti boleh juga, it is prohibited to use cell phone during the test. Boleh juga, you are not allowed to use cell phone during the test. Boleh juga, you mustn't use cell phone during the test. Dan terakhir boleh juga, you aren't permitted to use cell phone during the test. Gitu ya teman-teman ya. Oke. Miss rasa cukup sampai di sini terlebih dahulu pertemuan kita hari ini. Kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya ya. Jadi ini sebenarnya sih sudah materi terakhir ya teman-teman ya. Insya Allah di pertemuan berikutnya yaitu hari Kamis akan ada ulangan. Bukan ulangan, latihan dulu ya. Latihan dulu. Habis itu di minggu berikutnya kita akan ulangan harian. Jadi ya teman-teman ya. Jangan patah semangat. Tetap belajar yang rajin. Insya Allah kalian pasti akan bisa mengerjakan soal apapun. Terima kasih banyak semuanya sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.